time you want. But when the night kicks in, that's when you know what is left. You turn me inside out when you sleep, so I can rest. Now there's no turning back, 'cause love is still right. Ya baik, puji syukur mari kita baca kata nikmat, umur, nikmat iman, nikmat kesehatan, dan bisa melaksanakan seminar online pada hari ini. Semua tentang model syurah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya baik, kenalkan nama saya Ratu Tuki yang akan memimpin acara seminar di tempat malam yang pada malam ini kita ada dua pemateri yang pertama yaitu yang pertama Saudara Aldi Renaldi dan juga yang kedua Ilham Nasution. Nah, yang akan membahas tentang hanya ya, kita langsung teman-teman nih. Susunan pada kita memahami. Yang pertama yaitu pembukaan dan yang kedua yaitu penyampaian materi, yang ketiga sesi jawab. Itu yang pertama yaitu pembukaan dari seminar pada hari ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk waktu sekarang selanjutnya yaitu penyampaian materi. Dan penyampaian ini disebut tadi yang akan dibawakan dan juga Muhammad adanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam. Baik, menyambung dari kepala divisi saya sebagai pemateri malam hari ini di semester seminar bisnis yang berjudul bongkar bisnis hanya melalui marketplace. Di sini saya akan berbagi sedikit pemahaman materi mengenai marketplace ya. Sebelum masuk ke materi, saya akan membahas terlebih dahulu ya. Apa itu sih marketplace ya? Pasti teman-teman juga tahu sih ya. Apa itu marketplace? Marketplace merupakan suatu wadah di mana kita dapat menjual atau memberikan barang-barang yang akan diberikan kepada customer tanpa adanya atau tanpa diperlukan pembukaan toko atau lain. Dengan adanya marketplace kita dapat lebih mudah melakukan penjual atau pembelian barang. Sehingga di saat pandemi seperti ini kita dapat membeli barang tanpa adanya berkunjung ke store atau toko-toko yang akan meningkatkan tingginya profit di akhir-akhir ini. Baik, kita masuk ke materi ya. Marketplace sendiri itu adalah satu channel penjualan yang terbesar di Indonesia, di mana Anda tidak perlu repot-repot di website, belajar cuma perlu upload produk, di mana Anda dapat lebih optimal memberikan pelayanan kepada konsumen atau pelanggan kita. Pertama, Reddit Toko ya. Reddit Toko ini adalah tipe yang lain dari opini yang diberikan oleh banyak orang dalam menjadi evaluasi rata-rata para pembeli. Dan ini juga menjadi representasi dari opini konsumen dengan skala yang lebih spesifik. Reddit Toko diibaratkan ini adalah raport kita ketika kita melakukan pembukaan bisnis di marketplace. Ketika kita mempunyai rating yang bagus, berarti raport kita selama penjualan di marketplace ini sangat baik. Dan begitu pun sebaliknya, apabila kita memiliki rating yang sangat buruk, kita melakukan penjualan barang kita di market itu begitu juga sangat buruk. Kenapa? Rating toko sangat penting ketika melakukan marketplace, karena rating toko merupakan
ujung tombak ketika kita melakukan suatu bisnis di marketplace itu sendiri. Kepuasan pelanggan yang pertama, tingkatkan kecepatan respon serial. Memberikan respon cepat kepada konsumen baik itu yang menyenangkan barang atau konsumen atau mengeluhkan konsumen komplain kepada pelanggan. Nah, ketika konsumen memesan atau mengorder produk yang kita pesan, yang dia pesan, kita harus tetap siap memberikan respon yang sangat cepat, karena apabila kita tidak merespon pelanggan kita dengan cepat, maka pelanggan kita akan tidak ke store atau ke marketplace. Itu pula yang mengakibatkan barang atau produk yang kita jual tidak keluar atau tidak toko. Yang kedua, bisnis boleh finding. Ini penilaian positif pelanggan. Biasanya respon yang cepat pada produk yang bagus kualitasnya akan memberikan komentar positif kepada toko kita sendiri ya. Kecepatan respon kita dalam memberikan pelayanan ke pelanggan kita ini akan memberikan dampak positif kembali kepada review atau rating toko yang kita lakukan di marketplace itu sendiri. Kenapa? Karena ketika kita melakukan pelayanan terbaik atau melakukan atau memberikan produk-produk terbaik, maka customer itu pun bakal memberikan penilaian positif terhadap produk yang kita jual. Kita lanjutkan untuk di cara beriklan agar tidak boncos. Jadi di marketplace itu ada iklan yang dimana kita bisa memakainya untuk meningkatkan kecepatan atau meningkatkan tingkat order kita yang masuk. Ya. Pengertian dari boncos itu sendiri adalah rugi atau tidak mendapatkan keuntungan sama sekali saat kita beriklan. Bahkan kita mengeluarkan uang hanya untuk sia-sia jadinya ya. Jadi di sini iklan yang kita harus lakukan di marketplace supaya tidak terkena kerugian ataupun hal-hal yang tidak diinginkan, maka kita harus mempunyai strateginya. Itu seperti 1. Foto produk asal-asalan. Jadi buat teman-teman kalau yang mau jadi jualan di marketplace itu memasang fotonya jangan asal-asalan. Kalau kalian dropship ataupun kalian mungkin sebagai reseller resmi gitu ya, kalian itu pakai foto real pic aja gitu, jangan pakai foto orang comot terus kalian ganti edit nama, itu kan ya asal-asalan gitu ya. Nah, tips yang pertama, pastikan foto jelas dan tidak bro. Ya, jelas di sini adalah jelas dengan keterangan ataupun gambar yang sesuai dengan produk yang asli. Nah, untuk yang kedua, produk pakaian usahakan memakai model yang jelas dan tampil produk saat dipakai. Nah, jadi kalau buat baju, celana kan biasanya gitu, jadi menyamakan dengan outfit yang kita pakai. Nah, yang ketiga, jika ada beberapa varian produk, tampilkan kombinasi foto dalam satu frame atau satu foto utama. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Di sini ada 2 gambar ya. Yang pertama di gambar yang sebelah kanan itu ada foto model beserta keterangan, ukuran, warna, dan bahan. Nah, di yang satunya lagi itu cuma ada foto model dengan setengah badan pakai warna saja, jadi tidak diberikan keterangan lain yang lebih jelas. Nah, kalian kalau dikasih pilihan pasti pilih yang mana, yang kanan atau yang kiri. Jadi kalian itu di sini gambarnya harus lebih jelas ya, dengan detail yang sesungguhnya gitu. Jadi kalian kalau mau order pun tidak ragu lagi untuk membeli produk tersebut. Oke, kita next.
Kami hanya mengambil 3 pertanyaan tercepat ya, dan pada teman-teman yang nantinya ingin menambahkan ataupun menyanggah jawaban dari pemateri harap memberi terlebih dahulu. Ya, baik, sesi pertanyaan kami persilakan. Siapa teman-teman yang ingin bertanya? Ya boleh teman-teman tanya aja yang kalian mau tanyakan atau kurang paham. Pertanyaannya yaitu kerugian terbesar jadi reseller itu bisa memungkinkan nggak? Ya baik Kak Aldo dan juga Kak Ilham, silakan jawab pertanyaan anak. Ketika kita menjadi reseller tidak ada merugikannya ya, karena kita tidak mengeluarkan modal sedikit pun. Ketika kita melakukan reseller, kita hanya perlu modal kuota gitu, modal gadget. Jika tidak akan ada merugikan apapun, tidak akan merugikan sedikit pun karena kita tidak mengeluarkan modal sedikit pun gitu kan. Baik Kak Ilham, ada yang mau ditambahkan? Kembali. Kekurangan ya, apa tadi? Pertanyaannya, kerugian terbesar jadi reseller itu bisa memungkinkan nggak Kak? Kerugian jadi reseller. Mungkin kerugiannya pada saat kita modal awal untuk berjualan, lalu barang yang kita udah beli itu nggak kejual gitu ya, mungkin itu rugi dan ya mungkin harus dijual. Kalaupun bisa dijual, harus dijual dengan harga yang kurang dari harga modal, mungkin itu kerugiannya. Ya, gimana Kak Zikri atas jawabannya? Apakah sudah cukup? Ya baik, ya, sama-sama. Kita langsung aja ke pertanyaan selanjutnya ya dari Kak Putri nih. Pertanyaannya yaitu bagaimana caranya kita sebagai reseller untuk bersaing dari supplier? Pertanyaannya Kak. Nah, silakan Kak Ilham dan juga Kak Aldo. Baik, cara bersaing dengan seller dengan supplier. Nah, kan biasanya supplier itu memberikan harga yang murah ya, teman-teman. Biasanya tuh harganya ya mereka ngambil untung tipis-tipis atau ya mungkin biar banyak ordernya. Jadi gimana cara bersaing dengan supplier? Yaitu kita caranya beriklan, memakai foto yang bagus, menambah rating, ya terus iklannya jangan di sosial media aja, jangan di marketplace-nya itu sendiri aja. Jadi kita iklan di media sosial lainnya seperti TikTok, Instagram, Facebook dan lain-lainnya yang bisa meningkatkan atau menambah penjualan kita. Jadi itu mungkin cara bersaing dengan supplier. Ataupun kita membuat produk sendiri dan kita bersaing dengan kualitas yang kita berikan kepada mereka. Gimana Kak Putri atas jawabannya? Baik Kak, terima kasih. Sama-sama. Ya baik, ke pertanyaan selanjutnya ya, yaitu dari Kak Nabila nih.
mau bertanya, kalau kita punya produk yang istilahnya susah untuk dijual, nah itu solusinya gimana nih Kak? Terus agar produk kita tuh bisa dikenal oleh banyak orang tanpa beriklan. Gitu. Silakan Kak Ilham dan Kak Aldo. Oke, mungkin pertanyaan yang kedua dulu ya. Agar produk kita tuh bisa dikenal oleh banyak orang tanpa beriklan. Gimana kita mau ngenalin produk kita tapi kita nggak mau iklan gitu? Misalnya kita punya produk tapi kita gengsi buat iklanin produk kita. Ya iklan misalnya nggak usah di Shopee dulu ya, nggak usah di marketplace-nya itu, kita iklan di WA atau di Facebook atau yang gratis lah ya istilahnya gitu. Jadi jangan malu-malu untuk iklan dulu, karena kita menjual produk itu kita jual gengsi kita, buang gengsi kita dulu baru kita jual produk itu. Jadi jualan itu jangan malu ya teman-teman. Jadi niatnya ya buat apa sih kita jualan dan apa sih yang harus kita capai dari usaha itu. Mungkin itu dari Kak Aldo, ada tambahan mungkin? Ya sama seperti yang Kak Ilham bilang ya, ketika kita pengen produk kita dikenal orang yang mungkin orang dapat mengenal produk kita tanpa kita memberitahu apa produk yang kita jual gitu. Ya dengan iklan tidak perlu berbayar. Zaman sekarang kan ada banyak media sosial seperti Instagram, Facebook ataupun TikTok. Dengan cara kita mempromosikan via media sosial itu sendiri pun dapat memperkenalkan produk kita kepada hal yang banyak tanpa memerlukan adanya uang yang dikeluarkan. Jadi tanpa adanya modal yang keluar, produk kita dapat dikenal oleh orang banyak. Baik, untuk jawabannya Kak Nabila, apakah sudah cukup? Ya, sudah cukup ya. Ini sudah ada 3 penanya, ya barusan sudah tiga penanya. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Boleh apa aja kok teman-teman, kita di sini sekalian sharing aja. Ayo teman-teman yang mau bertanya silakan, kita sharing aja pengalaman gitu ya. Sepertinya sudah tidak ada penanya lagi ya nih. Gimana Kak? Oh, ini ada satu lagi dari Kak Ezi. Pertanyaannya yaitu, saya hobi dengan tanaman dan peniatan saya dengan beribu tanaman di Indonesia bisa tumbuh ke mancanegara. Nah, pertanyaannya yaitu langkah apa yang mesti saya lakukan? Silakan Kak Ilham dan juga Aldo. Diulangkan pertanyaan. Pertanyaannya, saya hobi dengan tanaman dan ada peniatan saya dengan 1000 tanaman di Indonesia bisa tembus ke mancanegara. Nah, pertanyaannya, langkah apa yang mesti saya lakukan atau yang mesti dilakukan? Jadi Mungkin biar tanaman itu bisa tembus ke mancanegara. Pertama mungkin memperkenalkan
produk itu sendiri ya. Kalau via media sosial kan nggak cuma di intern negeri aja ya, bisa ke internasional juga. Nah, di sini kan kita ketika kita menjual tanaman kan tidak mungkin tanaman langsung itu yang kita jual. Kita agar tidak adanya kerusakan pada tanaman itu sendiri, untuk mengantisipasinya kita salah satu langkahnya kita hanya menjual bibitnya aja gitu kan. Ketika kita menjual bibit kan tidak ada kerusakan yang ditimbulkan gitu ya, tanpa ada cacat gitu kalau menjual bibit. Nah, ketika kita menjual tanaman langsung kan pasti ada kerusakan dalam pengirimannya gitu kan. Jadi diusahakan ada hubungan internasional dulu antara customer intern dengan customer dari luar. Kemudian produk yang kita jual pun produk yang benar-benar bibit unggul gitu, bukan produk-produk biasa gitu kak. Ada tambahannya dari saya kak. Oke, baik. Mungkin ada sedikit tambahan ya. Mungkin dari pengalaman teman-teman gitu yang jualan tanaman, biasanya mereka ini menggunakan media sosial Instagram dan Facebook. Nah, mereka itu jual belinya emang nggak hanya di Indonesia, tapi mereka ekspor ke luar negeri gitu ya teman-teman. Nah, di situ tuh biasanya yang keluar negeri itu dari Facebook. Ya, kita jualnya di marketplace Facebook, terus bergabung sama grup-grup Facebook yang jual tanaman gitu. Nah, di situ biasanya ada tuh orang asing masuk ke situ dan bisa order gitu, meminta order. Tapi untuk di situ karena ke bahasa ya, kita harus translate dulu dari bahasa mereka ke bahasa Indonesia dan sebaliknya kita harus translate dulu. Nah, untuk transaksinya itu biasanya ada yang ilegal dan emang ada yang resmi karena melalui bea cukai ya untuk luar negeri itu. Nah, yang ilegal ini biasanya tertahan di bea cukai karena cukainya nggak keluar dan ilegal, jadi ya barang bisa diambil di apa sih disebutnya itu pelabuhan kayak gitu ya. Mungkin kalau untuk kayak gini saya emang kurang tahu ke dalamnya gimana, mungkin bisa sharing ke teman-teman nanti yang ada di hobinya itu, di pengalaman di tanaman pasti ada itu yang ngajarin. Kalau untuk di tahan di bea cukai kali kayak. Ya, kalau untuk di marketplace yang luar negeri itu biasanya kita pakai Amazon, Alibaba, dan apa ya? Mungkin ada lagi ya. Itu pun yang jualnya dari luar negeri ke kita. Tapi kalau kita ekspor ke luar negeri itu belum bisa. Kalau di Shopee udah bisa, cuma hanya itu mungkin pembelinya langsung dari sananya, nggak ada kita misalnya langsung jadi kalau lewat Shopee itu jadi aplikasi Shopee-nya sendiri adalah pihak ketiga mereka di luar dan kita sebagai sellernya hanya memberikan produk itu ke Shopee Center. Oke, itu mungkin kurang lebihnya mohon maaf, itu hanya berdasarkan pengalaman dan pendengaran dari sana. Baik, Kak Ezi, gimana jawabannya? Apakah sudah cukup, Kak Ezi? Ini ada tambahan ya dari Kak Putri. Nah, katanya itu kakak bisa jual di marketplace khusus ke mancanegara. Jadi kalau mau tanamannya ke tembus ke mancanegara, nah itu ada marketplace khususnya. Nah, ini ada penanya lagi dari Kak Anissa Aulia. Ya, pertanyaannya yaitu seberapa pengaruhnya jika ada customer yang memberikan rating jelek kepada toko kita, Kak? Dan tindakan apa yang harus toko kita lakukan? Kak Ilham dan Kak Aldo, silakan.
Oke, baik. Mungkin saya jawab terlebih dahulu ya. Seberapa sih ngaruhnya customer jika memberikan rating jelek? Nah, toko kita biasanya yang udah dikasih rating jelek itu performanya dari pihak marketplace itu sedikit-sedikit akan dikurangi. Jadi biasanya kita mungkin dapat order per harinya 100, nanti ketika ada rating jelek toko kita tuh agak susah dicari gitu, jadi pencariannya itu hilang. Misalnya kita biasa ada di atas ke nomor 1, kita bisa dipindah posisi jadi nomor 2 atau nomor 3 dan seterusnya. Nah, disitu ngaruhnya itu tindakan yang harus kita lakukan. Nah, tindakannya adalah meminta maaf ke customer ataupun memusyawarahkannya di lewat chat marketplace tersebut ke customer dan memintanya merubah rating tersebut. Mungkin segitu solusinya, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, ada tambahan dari Kak Aldo? Ya, apabila mungkin ketika customer kita memberikan rating jelek ya, kita diusahakan baik, kita berusaha dan terus berusaha untuk mengembalikan rating kita akan tampil dengan cara apa? Mungkin dengan cara lebih interest gitu, lebih memberikan pelayanan lebih kepada customer kita sendiri. Nah, karena ketika kita memberikan pelayanan lebih kepada customer kita sendiri, otomatis rating yang dia berikan ke toko kita bakal bagus dan membuat rating kita kembali baik. Baik, Kak Anissa. Ya, Kak Anissa gimana jawabannya? Sudah terjawab, Kak. Ya, Ya, baik, ada yang mau bertanya lagi atau langsung saja kita menutup? Kak Ilham dan Kak Aldo, gimana? Mungkin ini pada tidur kali ya teman-temannya. Ya baik, karena waktu juga sudah larut malam ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah antusias untuk bertanya, dan juga Kak Ilham dan Kak Aldo atas jawabannya yang begitu semangat. Ya, meranjak ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan kesimpulan. Nah, jadi kesimpulan pada webinar kita malam hari ini yaitu definisi marketplace secara bahasa berarti pasar di internet. Nah, sebagaimana pasar pada umumnya, pasar satu ini juga merupakan tempat jual beli barang, sehingga di wilayah ini merupakan satu wilayah sebagai tempat bertemunya antara seller dan buyer. Dengan begitu, juga rating toko dan iklan sangatlah berpengaruh terhadap peningkatan penjualan di marketplace. Ya, maka dari itu, kita sebagai pemilik atau pembisnis di online marketplace harus lebih mempelajari dan perbaiki rating toko kita, dan mulailah beriklan dengan benar agar tidak mengalami kerugian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman, tiba saatnya kita di penghujung acara. Ya, terima kasih atas perhatiannya dan juga kerjasamanya. Ya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga ilmu yang kita dapatkan saat ini bermanfaat di masa yang kita datang. Ya, harta semakin hari akan semakin habis, tetapi ilmu semakin hari akan semakin bertambah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi